Hari ini ingin berbagi sedikit mengenai salah satu sarana untuk belajar yang terdapat di Provinsi Udon Thani, yaitu Museum Relik Arya Sangka Thailand. Kalau nama aslinya itu Pipitapan Pratat Arya Song Thai. Jadi kalau di Indonesia kan Museum Relik dari Arya Sangka Thailand. Walaupun di dalamnya juga termuat relik dari salah satu biku asing, yang mana tentunya sudah cukup dikenal namanya, merupakan salah satu murid asing dari Lungta Mahabua Nyana Sampanno yang telah tiada. Sini bercerita mengenai museum ini, di mana pemiliknya tersebut mulai memiliki gagasan untuk membangun sebuah museum tersebut atas dasar dari terdapat banyaknya relik-relik yang diperolehnya. Sebenarnya jika dibilang relik yang diperolehnya itu juga tidak sepenuhnya benar, karena pada awalnya di saat dia memperolehnya itu masih belum berubah menjadi relik. Jadi kenapa dia bisa mendapatkannya? Dia bisa mendapatkannya itu dari acara-acara kremasi biasanya. Salah seorang Kruba Ajan yang telah meninggal dunia lalu dikremasikan, dan setelah acara tersebut umumnya dia diberikan sisa-sisa dari kremasi tersebut, entah berupa tulang ataupun arang bekas kremasi tersebut. Kini setelah mendapatkannya, disimpanlah di rumah. Namun seiring berjalannya waktu, ketika dia lihat, beberapa berubah menjadi relik, mulai mengkristal. Ya, terdapat perubahan-perubahan tertentu lah, yang mana tidak biasa. Kini semakin banyak dan semakin banyak karena dia menyimpannya selama kurun waktu hingga saat ini sekitar 26 tahun lamanya. Jadi sampailah pada satu saat di mana salah seorang biku terkemuka datang ke tempatnya, lalu melihat relik-relik tersebut, kemudian mengatakan kalau mungkin akan lebih baik jika dibuat semacam museum untuk menempatkan relik-relik ini agar bisa dipuja dan dihormati oleh lebih banyak orang secara umum, dibandingkan hanya sekedar dipuja seorang diri. Tampaknya begitu sempit nilainya. Jadi di sanalah pemiliknya ini mulai menggagas untuk membangun museum. Dan museum ini sudah berdiri lebih kurang 2 atau 3 tahun. Namun ini baru kali pertama saya dapat mengunjunginya serta melihat-lihat relik-relik yang ada di dalamnya, yang berjumlah sekitar lebih dari 400 dari Kruba Ajan baik yang telah
tiada maupun yang saat ini masih hidup. Mungkin akan ada tanda tanya di sini, mengapa Kruba Acan yang masih hidup pun ada reliknya? Nah, tentu di sini jawabannya ya bisa saja. Di saat beliau masih hidup pun terdapat relik, karena itu dapat berasal dari organ tubuh beliau yang diambil, seperti misalnya rambut atau kuku ataupun darah. Nah, ini yang umumnya berubah menjadi relik. Jadi di sini apabila siapa datang mungkin dapat memperoleh manfaat tersendiri sebagai sarana belajar untuk mengetahui bahwa dalam Buddha Sasana ini itu masih memungkinkan untuk memperoleh pencapaian tingkat kesucian, magga, phala, dan nibbana itu masih dapat dicapai di dunia ini. Ini akan menambah keyakinan tersendiri bahwa dunia yang masih mengenal Buddha Sasana ini tidaklah kehabisan seorang Arya, tidaklah kehabisan seorang yang melaksanakan dhamma dengan baik dan benar, serta tidak pernah kosong dari seorang arahat. Nah, itu tergantung dari apakah beliau akan membuka diri ataupun tidak. Sementara orang baik dalam Buddha Sasana ini tidak pernah kurang. Ini akan menjadikan salah satu penyemangat bagi diri kita bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha itu memang benar-benar akaliko yang tak lekang oleh waktu. Siapapun yang melaksanakannya juga akan memperoleh hasilnya. Lalu kemudian di sini juga dapat melihat banyak hal yang boleh dibilang cukup menarik untuk disaksikan, karena jarang-jarang kita dapat menemukan yang disebut dengan relik tersebut, yang tentunya tidak ada di sembarang tempat, apalagi dalam jumlah yang begitu banyak, sampai ratusan jumlahnya, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, Kruba Acan tersebut. Barangkali siapa datang ke Thailand, jika ada datang ke Udon Thani juga ini bisa coba untuk mengunjungi museum ini agar menambah keyakinan lagi terhadap Buddha Sasana. Walaupun memang sudah yakin, tanpa harus melihat pun sudah yakin, ya setidaknya dapat untuk memberikan penghormatan kepada relik yang dinilai sebagai benda suci peninggalan seorang Arya. Itu tentunya kan sangat baik. Jadi walaupun di sana nanti bagi umat awam itu terdapat harga nominal yang harus dibayarkan untuk bisa masuk dan melihat, meskipun ya boleh dibilang tidak begitu mahal lah, 50 baht bagi orang Thailand, serta 100 baht untuk asing. Sementara biku, mechi ataupun samanera itu gratis, bisa masuk. Namun tidak perlu berpikir panjang kalau untuk demikian, karena anggap saja sebagai bentuk menjaga kelangsungan dari museum itu juga dalam membantu menebarkan bibit-bibit yang nantinya akan tumbuh di dalam Buddha Sasana. Kiranya itu tidaklah begitu berat
termasuk juga untuk bisa dipakai guna mencukupi biaya-biaya yang ada di situ, biaya kebersihan, biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Tapi untuk ini rasanya tidak perlu terlalu dipersoalkan. Yang terpenting itu adalah bagaimana satu tempat itu dapat menghasilkan apa yang menjadi manfaat bagi kemajuan dalam Buddha Sasana. Memang tentunya mulai dari keyakinan kita semakin bertambah terhadap Buddha Sasana, serta akan kebenaran dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, serta pencapaian magga phala dan nibbana yang mana tak pernah lekang oleh waktu. Seperti yang Sang Buddha itu telah nyatakan. Dan itu benar-benar merupakan kebenaran yang sungguh menakjubkan, di mana Sang Buddha telah mengatakan bahwa selama masih terdapat seorang yang melaksanakan dhamma dengan baik dan benar, maka selama itu dunia ini tidak akan pernah kosong dari seorang arahat. Jadi akan terus bermunculan para arahat di dunia ini selama sila dhamma itu masih ada, masih dikenal, dan masih dijalani oleh orang-orang yang melihat akan manfaat darinya. Nah, jadi mungkin ini merupakan salah satu bentuk himbauan atau memberitahukan, karena apabila siapa yang berkesempatan untuk datang ke Provinsi Udon Thani, mulai dari yang pastinya haruslah datang ke Pipitaphan Dhamma Cedi Wat Pa Bantar dari Lungta Mahabua. Jadi ada kesempatan mampir ke tempat itu, karena di sana juga terdapat juga tulang dari Lungta Mahabua yang sudah hampir sepenuhnya itu berubah menjadi relik. Ya, mungkin ini sajalah yang bisa disampaikan untuk hari ini. Belakang mereka cedi dengan emas 240 kilogram.
diikutinya Long Tama Haboa